Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Hari ini kita mulai belajar di semester 2. Hari ini anak-anak akan Bulita ajak untuk mengenal alat ukur panjang. Nah, di semester 1 kemarin kita sudah membahas ini. Hari ini kita ingat-ingat lagi ya. Anak-anak, ada banyak sekali alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, alat ukur panjang ada yang baku dan ada yang tidak baku. Ayo, siapa yang masih ingat alat ukur tidak baku itu seperti apa? Dan alat ukur baku seperti apa saja contohnya? Alat ukur tidak baku. Kemarin kita sudah sempat belajar alat ukur tidak baku. Nah, dengan alat ukur tidak baku ini, hasil pengukuran setiap orang dapat berbeda-beda. Mengapa begitu ya? Coba kita lihat contoh alat ukur tidak baku seperti di bawah ini. Yang pertama, alat ukur tidak baku yaitu menggunakan jengkal tangan kita. Nah, ukuran tangan setiap orang berbeda-beda. Itu pula yang mengakibatkan hasil pengukuran dengan jengkal setiap orang hasilnya akan berbeda-beda. Begitu juga dengan langkah kaki atau juga dengan depa. Sekarang kita lihat alat ukur baku. Nah, masih ingat tidak apa saja alat ukur baku? Kita lihat ya. Contohnya ada penggaris, kemudian meteran, kemudian ada jangka sorong. Nah, sekarang dengan alat ukur panjang yang baku, hasil pengukuran setiap orang akan sama. Walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Karena menggunakan alat yang sudah baku. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Misalnya, mengukur panjang pensil, maka menggunakan satuan sentimeter yaitu diukur dengan penggaris. Kemudian apabila kita mau mengukur kain yang panjang, maka bisa diukur dengan meteran pita. Satuannya sentimeter atau meter. Yang ketiga, bila kita akan mengukur panjang sebuah lapangan atau tanah lapang, maka kita bisa mengukurnya dengan meteran gulung yang besar. Biasanya satuannya adalah meter. Sekarang, Bulita akan memberikan contoh bagaimana mengukur panjang dengan menggunakan penggaris. Nah, anak-anak lihat. Di situ ada sebuah pensil yang diukur dengan sebuah penggaris sepanjang 20 cm. Langkah-langkahnya
Perhatikan. Letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan awal pensil yang akan diukur. Jadi, awal pensilnya ditempatkan di angka 0. Kemudian, bacalah angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan panjangnya pensil tersebut. Coba kita perhatikan. Berapa ya panjang pensil yang ada dalam gambar di atas? Kita tepatkan dari 0 dan ujungnya berada tepat di atas angka 17. Itu menandakan bahwa pensil tersebut sepanjang 17 cm. Begitu juga dengan pengukuran menggunakan meteran. Caranya seperti penggaris tadi. Letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Kemudian yang kedua, bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja yang lain. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang akan diukur. Nah, anak-anak, pasti anak-anak pernah melihat penggaris di kelas kita, yaitu penggaris kayu. Biasanya, penggaris kayu yang ada di dalam kelas kita berukuran 100 cm. Nah, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan. Jadi, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Diingat-ingat ya. Panjang penggaris 1 meter itu setara atau sama dengan 100 cm. Anak-anak, apakah kalian pernah bertanya-tanya, bagaimana ya cara mengukur bola atau diameter bola atau diameter pensil maupun diameter sebuah cincin? Alat apa ya yang kira-kira bisa kita gunakan? Untuk mengukur sebuah bola atau cincin atau diameter pensil, pastinya akan sulit jika menggunakan penggaris ataupun meteran. Nah, ada alat yang digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Alat itu dinamakan jangka sorong. Jangka sorong bisa dilihat seperti di gambar yang ada di depan kalian. Nah, biasanya jangka sorong terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian yang sebelah kiri adalah bagian yang tetap. Kemudian kita letakkan bendanya di tengah-tengah. Nah, setelah itu kita bisa menggeser bagian kedua yang bisa digeser. Nanti dalam angka-angka yang tertera di atas menunjukkan berapa garis tengah atau diameter
benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Anak-anak, ternyata setelah kita pelajari, ada berbagai macam alat ukur dan fungsinya masing-masing. Kita tadi sudah belajar tentang penggaris. Nah, penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Kemudian kita sudah belajar tentang meteran. Meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Kemudian yang terakhir, kita sudah mengenal jangka sorong. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Nah, anak-anak, bagaimana? Anak-anak pasti sudah paham ya? Ada berbagai alat ukur dan fungsinya masing-masing. Untuk menambah pengetahuan, kalian bisa membaca pulpena masing-masing dan mengerjakan soal-soal yang ada dalam pulpena. Semangat ya! Selamat mencoba dengan orang tua atau kakak di rumah. Bu Lita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.